Pagi ini menangkap kejanggalan, Ustadz. Ini ada kejanggalan saya lihat. Saya ini kalau ngisi mesti saya ngelihat, sehingga saya lihat saya sedang duduk di majelis siapa. Ini kejanggalannya dari sisi jumlah kehadiran. Kenapa ketawa, Pak? Buat saya janggal sekali. Bukankah ini para orang tua murid? Orang tua murid, orang umum juga ada. Oh, ada. Oke. Tapi rata-rata orang tua murid? Ya? Rata-rata orang tua murid? Atau sepertinya? Oke. Kalau jumlah yang janggal di mata saya, ini jumlah ibu-ibunya 2 atau 3 kali lipat bapak-bapaknya. Saya ini diajari oleh orang tua saya untuk selalu berhusnudzon, Pak, berbaik sangka, sehingga saya pun mau berbaik sangka bahwa di sini satu laki-laki, istrinya 3, Pak. Makanya yang hadir begini modelnya. Cuma segini kan berarti sepertiga. Ini husnudzon saya, makanya wajar kalau yang bapak-bapak hanya segini hadirnya. Tapi kalau bapak-bapak ini istrinya cuma 1, nah ini bukan janggal, tapi ini saya khawatir sebuah kecelakaan pendidikan, Pak. Ini kiamat generasi. Kalau cuma ibunya yang datang hari ini saya khawatir betul, Pak. Karena pembahasan tentang orang tua itu bukan cuma ibu, tapi ibu dan ayah. Di beberapa poin ibu lebih tinggi dari ayah, tapi di beberapa poin ayah lebih tinggi daripada ibu. Nah, sehingga tinggal nanti di sensus yang ada bapak-bapak di sini istrinya 1 atau 3. Nah, kalau istrinya 1, nah ini pertanyaan saya, suami yang lain pada kemana? Betulan, Pak. Saya ini, sampai saya disebut sebagai orang yang keras di dunia pendidikan. Ya, generasi sekarang ini kalau tidak dikerasi bapak ibunya, dia pikir dengan cara ini lahir generasi soleh, Pak. Saya bilang Anda bermimpi di siang bolong. Dengan pola-pola yang kita buat standar hari ini, dipikir dengan cara itu generasi soleh hadir. Jauh panggang dari api, Pak, jauh langit dari sumur. Jadi tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mudah sekali. Ini mengawali pembahasan kita tentang menjadi orang tua yang dirindukan surga. Pertanyaan saya cuma begini, dan silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda semua yang hadir hari ini ridho dengan keadaan negeri ini seperti ini? Kenapa Anda bisa sepakat? Tapi kenapa kita tidak membuat perubahan? Saya mau tanya sekarang, apakah cara kita didik anak ini sudah betul perubahan dalam pendidikan anak, atau sama saja sebenarnya dengan cara kita belajar dulu, atau jangan-jangan lebih bagus kita daripada anak kita sekarang? Kapan mau berubah? Oh, kita tidak mengubah diri kok. Mana ada sunatullahnya perubahan tanpa kita mengubah diri? Kan tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada. Makanya tidak cukup slogan-slogan, kalimat, jargon-jargon, teriakan-teriakan, ayo kita berubah, kita ubah negeri ini. Ya, kita nggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita ngomong ubah generasi, ubah cara didiknya. Kalau cara didiknya sama, ya jangan-jangan bagusan kita, Pak, Bapak Ibu, daripada anak-anak kita. Lalu sekarang coba begini, zaman saya tidak ada handphone, nggak ada gadget, nggak ada yang menyibukkan saya. Nggak ada, Pak. Saya anak kampung, yang kampung saya dulu nggak ada listrik. Yang punya listrik anak Pak Lurah. Itu yang punya perusahaan listrik. Listriknya baru nyala jam 5 sore, jam 9 malam listrik mati karena kekuatan dieselnya sampai segitu aja. Sudah nggak ada apa-apa.
TV ada cuma beberapa orang sekampung, ya kan? Padahal namanya menuntut ilmu. Para ahli ilmu selalu mengatakan salah satu syarat orang berhasil menuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu harus dijauhkan dari asyawagil. Asyawagil itu sesuatu yang membuat dia sibuk. Saya mau nanya, apa ini tidak membuat sibuk, Pak? Sangat. Anda kasih nggak anak-anak Anda? Ada yang manggut, ada yang enggak. Saya nggak tahu banyakan yang manggut atau banyakan yang enggak. Terus kita bilang mau berhasil, terus kita bilang mau mengubah bangsa ini. Mimpi Anda di siang bolong. Beneran, Pak? Saya bisa. Berarti bagusan saya dulu sekolah. Saya nggak sibuk dengan beginian. Kalau masalah ngaji, Pak, Masya Allah, namanya orang dulu, sekarang susah payah negara mengembalikannya. Beberapa pemerintah daerah membuat program habis maghrib sampai isya ngaji. Nah, dulu anak dulu zaman saya sekolah nggak usah disuruh, Pak. Asal udah asar lari ke masjid, ke musola, ke langgar lari, Pak. Nggak belajar pada para ustadz, para kiai di masjid itu. Jadi jangan-jangan lebih baik kita hari ini nggak kenal pagi, siang, sore, malam, nggak maghrib, isya, subuh itu di depan TV-nya, di depan ini. Oke, jadi kalau mau mengubah bangsa ini ya berubahlah. Cara mendidiknya ya harus berubah. Kalau yang di depan ini yang kita harapkan Islam, cara didiknya cara Islam. Kecuali berharapnya yang lain. Kalau berharap yang hadir sekuler, ya didiklah dengan cara sekuler, ya kan? Tapi kan kita muslimin, kita mukminin, makanya harus mendidik dengan cara Islam. Baru lahir generasi Islam. Ya, jadi semua yang kita teriakkan, semangat kita yang kita kuatkan itu, tinggal ditunggu buktinya, Pak. Tinggal buktinya mana? Mari kita buktikan tentang perubahan itu. Dimulai dari mengubah cara belajarnya generasi ini, karena mereka nggak boleh sama kayak kita. Saya sering katakan itu, saya harus dengan sejujurnya gitu mengatakan bahwa anak-anak ini jangan lebih baik dari kita. Jangan lebih baik dari kita. Karena kalau cuma lebih baik dari kita, ya Allah, Pak, kita ini cuma begini-begini aja, terus lebih baik satu level di atas, saya nggak ngapa-ngapain. Dengan keadaan hari ini dan keadaan kebangkitan Islam di kemudian hari, kemudian anak-anak kita cuma lebih baik sedikit dari kita, maka saya bilang sudahlah, biarkan mereka tumbuh tidak seperti kita. Saya sering sampaikan itu, tidak seperti kita. Makanya cara mengukurnya jangan pakai ukuran diri kita. Karena ada orang tua itu sudah nggak ngerti, soleh nggak terlalu, ilmu nggak banyak, gitu kan? Tapi dia ngukur pakai dirinya. Pak, itu apa nggak sulit ya Pak anak-anak? Pak, itu apa nggak berat ya Pak anak-anak, Pak? Pak, ini aduh Pak, masa begini caranya Pak? Dulu saya, siapa Anda? Dulu saya itu siapa Anda gitu, Pak? Saya jujur, kita jujur, Pak. Kita boleh jujur-jujuran. Kita bicara akidah kita, sekuat apa sih akidah kita? Wong kita harga-harga naik, isu-isu PHK muncul, goyang Pak akidahnya. Goyang Pak akidahnya. Ngelihat duit sedikit iman kuat, duitnya gedean banyak goyang imannya. Itu baru bicara akidah, Pak. Belum berikutnya. Kita bicara ibadah, ibadah kita juga nggak banyak-banyak amat, Pak. Ya ibadah kita sholat sedikit, puasa sedikit, sedekah sedikit. Terus ukuran kita semana yang mau kita jadikan sebagai panduan untuk mengubah generasi ini? Kecintaan kita pada Quran sampai mana? Baru bicara Quran, Pak. Level yang paling dasar untuk muslimin ini. Oh, bicara Quran ya, alhamdulillah sudah hafal juz 30 ya. Itu kalau nggak lupa lagi. Tajwid belum selesai sampai sekarang. Ngaji ningkat Pak sampai hadis apa? Hadis arba'in lo nggak selesai. Saya cuma ingin yuk kita mulai dari mengoreksi diri, Bapak Ibu.
dari koreksi diri. Kalau betul mau mengubah keadaan ini, kalau betul Anda tidak ridho dengan keadaan ini, harus diubah generasi ini. Cara belajar tidak boleh sama dengan cara kita. Kalau memang alurnya harus diubah, ubah alurnya. Kalau memang caranya diubah, ubah caranya. Kalau urutannya harus diubah, ubah urutannya. Kalau mata pelajarannya harus diubah, ubah mata pelajarannya. Biasa saja. Biasa saja. Karena kita menginginkan perubahan kan, itu maksud saya. Kita mulai yuk dari situ. Nah pas hari ini pembahasan kita memang kita membahas tentang orang tua. Kita nggak bahas anak hari ini, Pak. Karena judul yang dikasih ke saya adalah orang tua yang dirindukan surga. Kita bicara orang tua hari ini. Kita bicara orang tua. Dan ini tepat. Judul ini tepat karena bicara pendidikan itu jangan mulai dari anak, Pak. Mulailah dari orang tua. Makanya doa kita walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan dulu baru keturunan. Jadi mari kita selesaikan pembahasan pasangan. Suami istri, laki perempuan, orang tua. Baru bicara dzurriyyatina. Baru bicara tentang keturunan. Kita ubah, Pak. Kalau orang tuanya nggak mau berubah tapi pengen anaknya berubah, enak juga hidup begitu caranya, Ustaz. Titipin aja ke beliau, titipin ke sekolah, Ustaz nitip anak, ya kan, sebulan saya siap bayar sekian tapi pulang harus soleh, Ustaz ya. Enak juga hidup begini caranya. Nggak ada, Pak. Sunatullah itu nggak pernah ada. Karena generasi ini pendidikan utamanya Allah Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Saya selalu katakan itu. Bukan di sekolah. Mau sehebat apa sih sekolahannya? Mau sehebat apa sih para gurunya, para ahli? Nah, tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, antum semua tahu. Ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Fa abawahu artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau tetap dalam fitrahnya tergantung bapak ibunya. Bapak ibunya, Pak. Jadi ini makanya mari kita mulai, kalau betul kita mau mengubah sekeliling kita, maka ubahlah diri kita. Mari kita ubah diri kita, kita ubah keluarga kita. Ya. Nah, jadi nanti kalau babnya ya tapi kan saya sekolah di sekolahan sini, Pak, kemudian kurikulumnya begini ya, nanti kalau sekolahan biar bicara sama saya, Pak. Urusan sekolah nanti saya ngomong sama sekolah. Yuk kita boleh, Pak. Ya sekarang Anda mau betul mengubah bangsa ini, sekolahan Anda ini kurikulumnya kayak apa, terus berharap mengubah. Bagaimana mau mengubah? Anda mau nyongkel sebuah keburukan, Pak. Nggak bisa. Anda lihat bagaimana akar pohon yang sudah mati, Pak. Akar pohon mati, tapi akar pohon itu udah kuat sekali, harus dibuang, dihilangkan. Anda berniat udah dihilangkan lah, ini sudah mati, akar pohonnya besar sekali. Ada mau congkel, nyongkelnya pakai apa? Nggak akan bisa terbongkar itu. Nyongkel yang sudah berakar berurat, kerusakan ini, Pak, yang sudah berakar berurat itu kalau Anda mau congkel gitu, kalau nyongkelnya cuma pakai apa itu, pisau kecil, ya tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus mencongkelnya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu maksudnya. Maka ketika Allah berfirman, enak mana ini sama ini? Enak yang ini? Oh, enak yang ini, Ustaz. Oh, luar. Dua-duanya susah, Ustaz. Itu bisa. Yang di luar. Oke, ini ya. Oke, ini cek. Baik. Sampai mana tadi saya? Iya, Pak. Makanya Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur, Pak. Syaratnya satu, datangkan dulu yang hak.
Tapi al-haqnya datang itu bukan cuma datang sementing ada, bukan. Dia memang menjadi sebuah al-haq yang utuh, yang sangat tertata rapi. Baru yang batil hilang. Lah kalau kita sekedarnya, sekenanya, ya al-batil tidak akan pernah pergi. Yang rusak itu tidak akan pernah bisa kita congkel karena alat congkel kita nggak cukup.